Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazul Larasati Nugroho dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2024 Di sini saya ingin menjelaskan tentang 4 aliran pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan aliran nativisme. Aliran nativisme adalah pandangan yang percaya bahwa sebagian kemampuan atau pengetahuan manusia sudah ada sejak lahir, bukan sepenuhnya didapat dari pengalaman atau pembelajaran. Menurut aliran ini, aspek-aspek tertentu dari pemikiran manusia seperti bahasa, logika, atau moralitas sudah tertanam secara genetis dan muncul secara alami saat individu berkembang. Aliran ini menentang teori empirisme yang berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Berikut ada beberapa poin dari nativisme. Poin pertama itu ada pengetahuan bawaan. Nativisme berpendapat bahwa manusia memiliki pengetahuan dasar yang sudah ada sejak lahir, seperti kemampuan untuk memahami bahasa atau konsep moral. Yang kedua, itu ada beda dengan empirisme. Nativisme bertentangan dengan empirisme yang mengatakan bahwa semua pengetahuan datang dari pengalaman. Empirisme menganggap manusia lahir seperti kertas kosong yang diisi oleh pengalaman hidup. Yang ketiga, itu ada contoh bahasa. Salah satu contoh terkenal teori dari Noam Chomsky yang mengatakan bahwa anak-anak dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa. Mereka punya alat di otaknya untuk membantu mereka memahami bahasa tanpa harus mempelajarinya dari awal. Yang keempat, itu ada filsuf nativis terkenal. Di antara para filsuf, René Descartes dan Immanuel Kant dikenal mendukung gagasan nativisme. Descartes misalnya percaya bahwa manusia memiliki gagasan bawaan tentang Tuhan dan konsep logika. Yang kedua, itu ada aliran empirisme. Aliran empirisme itu adalah aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa manusia berasal dari pengalaman dan pengamatan. Menurut pandangan ini, manusia tidak memiliki pengetahuan bawaan ketika lahir, melainkan mempelajari segala sesuatu melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan serta melalui interaksi dengan dunia sekitar mereka. Berikut ada beberapa poin. Poin pertama itu ada pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Empirisme percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Kita belajar tentang dunia melalui pengamatan, eksperimen, dan interaksi langsung. Yang kedua, ada manusia lahir seperti kertas kosong. Filsuf empiris seperti John Locke menyebut manusia sebagai tabula rasa, kertas kosong, yang berarti bahwa pikiran manusia tidak memiliki pengetahuan apapun saat lahir. Pengetahuan hanya datang ketika kita mulai merasakan dan mengalami hal-hal di dunia. Yang ketiga, ada peran indera. Empirisme menekankan pentingnya indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan sebagainya sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi. Misalnya kita tahu bahwa api panas karena kita dapat merasakannya, bukan karena kita sudah tahu sebelumnya. Yang keempat, itu ada filsuf empiris terkenal. Beberapa filsuf terkenal yang mendukung empirisme termasuk John Locke, David Hume, dan George Berkeley. Mereka percaya bahwa pengetahuan manusia terdapat pada apa yang bisa dialami dan dirasakan secara langsung. Nah, yang ketiga itu ada aliran naturalisme. Apa sih aliran naturalisme? Itu pandangan yang mengatakan bahwa semua hal di dunia ini, termasuk kehidupan dan perilaku manusia, bisa dijelaskan oleh hukum dan pengetahuan seperti fisika dan biologi. Aliran ini tidak percaya pada kekuatan supranatural atau hal-hal gaib. Naturalisme berfokus pada apa yang bisa dilihat, diukur, dan dipelajari melalui metode ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga beberapa poin tentang naturalisme. Yang pertama, semua dijelaskan oleh alam. Naturalisme percaya bahwa semua fenomena di dunia termasuk perilaku manusia bisa dijelaskan oleh hukum-hukum alam seperti fisika dan biologi. Yang kedua, tidak percaya hal supranatural. Tidak ada ruang bagi hal-hal gaib atau supranatural, semua harus dijelaskan secara ilmiah. Yang ketiga, itu ada pendekatan ilmiah. Naturalisme menggunakan metode ilmiah, eksperimen, dan bukti untuk memahami alam. Yang keempat, ada fokus pada dunia nyata, berfokus pada hal-hal yang bisa dilihat, dirasakan tanpa spekulasi tentang hal-hal di luar pengalaman manusia. Yang kelima, ada pengaruh luas. Naturalisme mengaruhi pemahaman dalam ilmu pengetahuan, etika, dan seni, mengutamakan penjelasan berdasarkan evolusi dan naluri manusia. Yang keempat, itu ada aliran konvergensi. Itu
Aliran konvergensi itu teori dalam psikologi yang menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor genetik atau faktor bawaan, yang kedua ada faktor lingkungan atau pengalaman. Gabungan dari dua faktor, perkembangan tidak ditentukan hanya oleh dari faktor genetik atau lingkungan, tapi keduanya saling memengaruhi. Contohnya, seseorang mungkin terlihat bakat tertentu karena genetik, tetapi bakat itu akan berkembang melalui pengalaman dan latihan pendekatan seimbang. Aliran ini tidak memilih salah satu faktor saja, tetapi menekankan pentingnya keduanya dalam membentuk kepribadian dan kemampuan seseorang. Jadi, konvergensi menegaskan bahwa perkembangan manusia adalah hasil dari kombinasi antara bawaan dan pengalaman. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang 4 aliran pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.